Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat bagi Anda tentunya. Dan bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang market outlook untuk perdagangan ini tanggal 8 September 2020. Kalau kita lihat tadi malam, memang market Amerika tutup karena adanya libur berkenaan dengan hari buruh atau Labor Day. Jadi seluruh data-data di market Amerika, baik itu indeksnya, Dow Jones, Nasdaq maupun S&P 500, juga EIDO, ETF Indonesia yang ada di Amerika, dan Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, hari ini tidak ada perubahan dari kemarin atau tidak ada update. Kemudian kita pindah ke market Eropa. Market Eropa bergerak kompak, semuanya rebound memantul dengan cukup kencang. Jadi mengalami penguatan yang cukup lumayan besar yang dipimpin oleh FTSE atau FTSE 100 Index London. FTSE Index di Inggris mengalami penguatan 138,3 atau 2,39% ke 5.937. Kemudian GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan 257,6 atau 2,01% ke 13.100. Dan yang terakhir CIC Prancis mengalami penguatan 88,7 atau 1,79% ke 5.054. Kemudian kita pindah ke bursa komoditi. Di bursa komoditi saat ini posisi oil atau WTI oil atau minyak mengalami penurunan 1,76% atau 0,7 poin ke 39,07. Nikel mengalami pelemahan 117,5 poin atau 0,77% ke 15.205. Kemudian batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,5 poin atau 1,02% ke 48,5. Batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 0,40 poin atau 0,78% ke 51. Dan CPO mengalami 32 poin pelemahan atau 1,13% ke 2.802. Sedangkan timah mengalami penguatan 0,74% atau 135 poin ke 18.317. Jadi satu-satunya komoditi yang mengalami penguatan adalah timah dengan 0,74%. Sahamnya TINS boleh Anda perhatikan. Kemudian kalau emas sendiri saat ini diperdagangkan di 1928,10 atau kalau dirupiahkan 912.261 rupiah. Dan kalau kita lihat US dollar hari ini diperdagangkan di 14.714 rupiah, dan US dollar memang hari ini akan mengalami tekanan yang cukup serius ya rupiah oleh US dollar, dan juga seluruh harga komoditi akan mengalami tekanan karena bangkitnya DXY atau bangkitnya dolar indeks.
Dolar indeks sendiri mengalami kenaikan 0,41 poin atau 0,44% ke 93.130. Lalu bagaimana dengan bursa regional Asia? Bursa regional Asia saat ini Nikkei Index 225 Tokyo mengalami penguatan 0,35% atau 80,051 poin ke 23.170. Jadi indeks Jepang sudah dibuka menguat dan Dow Jones Index Future juga mengalami penguatan cukup signifikan 0,74% atau 207 poin ke 28.281. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG melanjutkan prediksi kami di market review kemarin. Kemarin sore kami membuat prediksi di market review bahwa hari ini kemungkinan 50% adalah hijau. Maka kami pun hari ini melanjutkan prediksinya 50% adalah hijau. Kenapa kok hijau tapi selalu 50%, merah kok selalu 50%? Karena memang yang 50%-nya lagi adalah unpredictable atau milik market. Tapi kenapa kami mengatakan hijau? Karena memang banyak faktor pendukungnya, yaitu memantulnya market Eropa dengan kencang, kemudian hari ini market Asia dibuka hijau, dan tentu saja Dow Jones Index Future hijaunya juga cukup lumayan baik. Yang menjadi halangan tentu saja bangkitnya DXY atau dolar indeks yang bisa jadi akan mempengaruhi kekuatan dari seluruh bursa dunia, bukan hanya bursa regional dan termasuk Indonesia. Dan bangkitnya dolar indeks ini tentu menekan kurs rupiah. Itulah yang membuat kenapa hanya 50%. Lalu kalau misalnya memang betul-betul hijau, apalagi hijaunya cukup kencang, maka saham-saham apa sih yang pantas diperhatikan? Tentu saja yang pantas diperhatikan adalah saham-saham penggerak indeks. Apa itu saham-saham penggerak indeks? Tentu saja saham-saham berkapitalisasi jumbo atau bermarket cap besar, yang tentu diantaranya sudah tidak asing lagi, yaitu saham bank-bank besar dan juga beberapa saham di sektor konsumer yang bermarket cap besar, dan Astra International Indonesia dan Telkom yang pantas kita perhatikan. Dan begitulah rangkuman dari market outlook untuk pagi ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.